Shalom, sangat senang bisa kembali berjumpa dalam acara Pastoral Notes pada hari ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang saya beri judul Menjadi Kuat Ketika Bersatu. Nah, kita semua pasti pernah melihat, tahu apa itu binatang semut namanya. Semut adalah binatang yang sering kita anggap lemah karena dia ukurannya sangat kecil. Mungkin kalau kita injak atau kita pencet, dia langsung mati. Tetapi yang menarik adalah menurut para peneliti, ternyata semut sebenarnya sudah ada sejak zaman dinosaurus. Namun yang menarik adalah dinosaurus binatang yang besar, binatang yang kuat, binatang yang hebat, ternyata hari ini kita ketahui sudah punah. Sedangkan semut yang kecil, yang kita anggap lemah, yang kita anggap tidak berdaya, tetapi sampai hari ini semut masih tetap hidup. Mereka masih survive sekalipun bertahun-tahun melewati musim-musim hidup yang tidak mudah, mereka tetap mampu bertahan sampai hari ini. Kalau kita membaca artikel tentang semut, maka kita akan mendapati beberapa fakta yang menarik tentang semut. Kenapa? Karena di dalam kelompok semut, ternyata mereka memiliki beberapa kasta, beberapa kelompok, beberapa tingkatan, yaitu ada semut yang disebut dengan semut pekerja, ada semut penjaga, ada semut pejantan, dan ada ratu semut. Nah, dalam kelompok kecil itulah semut selalu bekerja sama satu sama lain dalam kelompok mereka. Mereka punya misi yang sama, mereka punya tujuan yang sama, yaitu apa? Bertahan hidup, bertumbuh, dan berkembang biak. Semut adalah binatang yang sangat kuat. Kenapa? Karena menurut artikel yang saya baca, semut itu mampu mengangkat beban 3 kali lipat berat mereka. Bahkan ketika mereka bergotong royong mengangkat sebuah beban atau makanan yang mereka dapatkan, mereka mampu mengangkat beban 5.000 kali lebih berat jika mereka bekerja bersama-sama, bergotong royong untuk mengangkat beban makanan yang ukurannya sangat besar. Semut, hewan yang kecil ini, adalah simbol dari teamwork, dari kerjasama, simbol dari kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Seandainya semut yang lemah ini tidak mampu bekerja sama, tidak mampu gotong royong, tidak mampu membangun sebuah kesatuan, maka saya percaya bahwa semut akan nasibnya seperti dinosaurus yang mungkin telah punah. Kenapa? Karena mereka lemah. Saya mau mengutip pernyataan dari seorang bernama Fredrik Schiller. Dia mengatakan seperti ini. Bahkan yang lemah menjadi kuat ketika mereka bersatu. Fredrik mengatakan bahkan yang lemah bisa menjadi kuat ketika mereka bersatu. Kita tahu butiran salju yang sangat kecil adalah benda dari alam yang sangat rapuh. Tetapi apa yang terjadi jika butiran-butiran salju itu bersatu menjadi sebuah bola salju yang besar? Maka bola salju yang besar itu bisa menjadi sangat mengerikan dan menghancurkan. Raja Salomo adalah orang yang paling bijaksana yang pernah hidup dalam dunia ini. Dan dia pernah berkata seperti ini di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ke 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Yang menarik adalah kenapa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini diciptakan sebagai ciptaan yang paling mulia, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus belajar dari semut yang kecil, dari semut yang lemah. Kenapa? Karena dari semut kita banyak belajar pelajaran-pelajaran penting dalam hidup ini. Bukan hanya tentang bagaimana kita harus rajin, bagaimana kita harus menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Tetapi pada bagian ini saya mau mengajar kita, mau mengingatkan kita bahwa kita perlu belajar dari semut. Tentang apa? Tentang kebersamaan, tentang kesatuan. Sekalipun mereka adalah binatang yang lemah, tetapi mereka memberikan contoh yang sangat baik dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap mereka ketika mereka bekerja, ketika mereka hidup, ketika mereka bergotong royong, membangun sarang mereka, mengumpulkan makanan mereka. Mereka melakukannya tanpa saling berbantah-bantahan. Mereka melakukannya tanpa dengki dan iri hati. Mereka tidak melakukan dengan amarah, dengan berbantah-bantah atau berseteru, berselisih, bertengkar atau bermusuhan satu sama lainnya. Mereka tidak iri dengan yang lainnya. Ada yang sebagai pejantan, sebagai penjaga, sebagai pekerja, atau yang lainnya. Tetapi mereka bersama-sama. Tuhan Yesus pernah memberikan statement yang sangat penting yang harus kita juga perhatikan dalam hidup kita. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Itu dalam Matius pasal 12 ayat 25. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya kita punya kesehatian, kesepakatan, keharmonisan dalam hidup kita. Jika tidak, ayat ini mengatakan pasti binasa atau runtuh, tidak dapat bertahan. Pada kesimpulannya, saya ingin mengatakan seperti ini. Hari-hari ini kita mendengar ada begitu banyak tokoh politik, pemimpin-pemimpin negara, tokoh-tokoh ekonomi yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, adalah tahun yang suram. Bahkan dikatakan lebih suram dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ada banyak badai resesi ekonomi yang terjadi secara global. Bahkan berita ini seringkali membuat kita tawar hati. Kadang-kadang membuat kita takut. Kadang-kadang membuat kita khawatir. Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan pendidikan saya? Tetapi ketika kita belajar dari semut yang mau membangun kebersamaan, kesatuan di dalam apa? Di dalam berdoa. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang bersatu, berkumpul, berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Oleh sebab itu, mari kita rapatkan barisan kita di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Supaya kita hidup dalam kebersamaan, keselarasan, kesehatian. Sehingga sekalipun mungkin badai datang menerpa, kita tetap kuat, kita tetap mampu bertahan. Bahkan kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Dan yang terpenting, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersatu dengan juru selamat kita, Yesus Tuhan kita, sebagai pokok anggur. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah ranting-rantingnya, di mana kita harus melekat kepada pokok anggur, sehingga kita akan terus mendapatkan aliran kehidupan yang datangnya dari Tuhan.
Firman Tuhan berkata, situasi dunia, keadaan memang tidak semakin lebih baik. Tetapi jika kita bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan, keharmonisan hubungan kita dengan Tuhan, maka percayalah, tidak ada badai terlalu besar, tidak ada masalah terlalu sulit, tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, bersama-sama, bersatu kita menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.